Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar. Nah, pada video kali ini Bapak akan coba membahas materi kelas 10 yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia pembahasannya cukup banyak sehingga Bapak membaginya ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama ini kita akan belajar tentang penentuan AR/MR, kelimpahan massa atom isotop di alam, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan nanti kita akan review soal-soal terkait hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Langsung saja, pertama kita akan menentukan AR dan MR. Nah, sebelum menentukan AR dan MR, Bapak akan bertanya terkait masalah partikel materi. Pelajaran kimia kelas 10 semester 1. Kalian tahu partikel materi tersusun dari partikel atom dan juga ada partikel molekul. Atom dan molekul sangat kecil sekali ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu mengenal satuan berat, contohnya kilogram, miligram ya. Kalau kalian membeli buah itu satuannya adalah gram atau kilogram. Kalau yang bagian paling kecil lagi misalnya takaran untuk membuat kue itu miligram. Tapi atom apakah sama memiliki gram atau miligram? Iya, atom itu sangat kecil sekali. Tentu dia memiliki satuan yang berbeda. Nah, satuan atom adalah yang disebut dengan 1 SMA. Iya, kalian 1 SMA ya, tapi bukan sekolah menengah atas. 1 SMA adalah satuan massa atom. Nah, satu massa atom ini bisa dikonversi ke dalam bentuk gram. Wah, tapi Pak, kan kecil sekali. Iya, betul sekali. Nah, dia memiliki rumus 1/12 dikali dengan massa atom C12. Nah, 12 di sini adalah nomor massa ya. Masih ingat ya, di tabel periodik unsur yang angkanya paling besar itu merupakan nomor massa. Nah, nilainya ada ya, 1/12 dikali massa satu atom C12 itu sekitar 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Oke, kecil sekali ya. Nah, ini berapa nilainya? 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Itulah merupakan 1 SMA. Nah, sudah ketemu ya. Jadi sangat kecil sekali. 10 pangkat minus 24 itu 0,00000 sampai digitnya ada 24 nanti ke belakang ya. Sangat kecil sekali. 1 massa atom. Nah, dalam atom juga dikenal yang namanya ada AR, ya istilah AR. Kemudian nanti ada lagi istilah MR. Nah, apa itu AR, apa itu MR? Nah, AR di sini adalah massa atom relatif. Massa atom relatif. Nah, sementara MR adalah massa molekul relatif. Nah, massa atom relatif dengan massa molekul relatif itu berbeda. Kalau atom berarti zat tunggal ya. Nah, kalau molekul itu merupakan gabungan dari beberapa atom. Contoh itu seperti hidrogen. Nah, kalau hidrogen kan zat tunggalnya adalah H ya. Itu berarti kita bisa tentukan massa atom relatifnya. Nah, sementara kalau yang molekul contohnya itu adalah H2O. Ya, itu kan sudah gabungan dari 2 atom H dengan 1 atom O. Jadi molekul itu adalah gabungan beberapa atom. Nah, para peneliti ya menentukan nilai atau massa atom relatif itu menggunakan rumus ya. Jadi ahlian itu menentukan untuk massa atom relatif itu ada rumusnya. Rumusnya ini adalah contoh ya, ini adalah ARX. Katakan atom X ya. Nah, ARX itu sama dengan massa 1 atom X ya, nanti dalam satuan gram ya, dibagi 1/12 dikali massa ya atom C12 ya. Jadi massa atom C12 pembandingnya. Kalau dilihat dari 1/12 massa atom C12 itu merupakan 1 SMA ya. Nah, inilah merupakan ya cara peneliti atau ilmuwan menentukan atom relatif X atau massa atom relatif. Nah, di sini ada contoh ya, biar kalian lebih paham lagi.
bagaimana cara menentukannya? Contoh yang pertama yaitu adalah massa satu atom O sama dengan 2,605 kali 10 pangkat minus 23 gram. Dan massa satu atom C12 diketahui ya, 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Tentukan berapa nilai ARU. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa mengetahui berapa ARU. ARO kita buat ya, berarti rumusnya adalah massa satu atom O dibagi dengan massa ya, ikuti rumus ya, berarti 1/12 dikali massa ya atom C12, satu massa atom C12 ya, maka nilainya adalah ARO sama dengan kita substitusi angkanya ya. Nah, angkanya berapa? 2,605 kali 10 pangkat minus 23 ya, 10 pangkat minus 23 gram dibagi dengan 1/12 dikali 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Wah Pak, angkanya banyak ya. Nah ini kalau dikalkulasi nanti hasil akhirnya ARU sama dengan 16, sekian. Nah di sini Bapak genapi 16 ya. Nah inilah dia ARU. Nah kalau sekarang kita tidak perlu lagi mencari ya. Ini sudah dicari. Nah kalian bisa menemukannya di tabel periodik unsur. Nomor massa ya masing-masing unsur itulah yang merupakan massa atom relatif. Nah, kalau kalian lihat tabel periodik unsur, maka kalian akan lihat di unsur oksigen ada angka 16, itulah merupakan massa atom relatifnya. Nah, ini dia asal usul dari 16 itu dari mana? Nah, ini dia. Tapi kalian tidak usah khawatir, ya kalian tidak perlu mencari runut secara ini ya penentuan massa setiap atomnya. Nah, bagaimana dengan penentuan massa molekul relatif? Ya, tentu kita harus menggabungkan dari massa atom-atom relatif itu, ya digabungkan atau dijumlahkan, ya itulah yang disebut nanti massa molekul relatif. Nah, di sini ada satu buah contoh, ya ada dua, ya untuk nomor dua buah contoh yaitu yang pertama CONH2 dua kali, ya betul sekali itu adalah kuku urea, ya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Ayo kita kerjakan sama-sama. Nah, diketahui ini adalah AR yang sudah ada datanya. Nah, data ini bisa kita ambil di tabel periodik unsur ya. Nah, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, ARN sama dengan 14, ARMG sama dengan 24, ARS sama dengan 32, ARC sama dengan 12. Nah, bagaimana kita menghitung nilai atau massa molekul relatif dari CONH2 dua kali. Ini kan merupakan molekul ya, ini senyawa ya. Nah, cara menghitungnya mudah sekali. Kita lihat indeksnya masing-masing. Di sini C indeksnya cuma 1, maka rumusnya adalah 1 ya, 1 dikali AR siapa? ARC ya, 1 dikali ARC. Kemudian ditambah ya, berapa O di sini? 1 juga. 1 dikali ARO. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita lihat lagi N, karena di sini ada buka kurung tutup kurung, di luar kurung dari NH2 ini ada 2. Nah, ini adalah punyanya si N ya. Oke? Jadi ditambah dengan 2 dikali ARN ya. Oke, Bapak sambung di bawah ya. Ditambah ya. Di sini ada 2 kali 2. Berarti berapa jumlah hidrogen? 4. Iya, betul. Maka di sini kita buat 4 dikali ARH. Sampai sini paham ya? Oke, bisa kita teruskan. Nah, berapa nilainya? Kita lihat ya masing-masing. Berarti nilainya adalah 1 dikali ARC itu 12 ditambah 1 dikali 16 ya ARO, substitusi saja nilainya. Kemudian ditambah 2 ya, 2 dikali berapa? 2 dikali 14 ditambah 4 dikali 1. Nah,
Kalian bisa mengkalkulasikannya ya. Berarti hasil akhirnya itu sama dengan 60. Nah, mudah ya mencari molekul relatif, dapat semuanya ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya soal yang B ini, MR dari MgSO4, di sini ada titik 7H2O. Mungkin di sini Bapak belum pernah menjelaskan apa ini. Nah, ini merupakan senyawa terhidrat. Artinya dia mengikat molekul air di senyawanya. Nah, ini merupakan senyawa terhidrat ya. Nah, cara menghitung molekul relatifnya tidak juga sulit ya. Kalian bisa menghitungnya dengan mudah. Kita lihat di sini indeksnya. Ingat ya, indeksnya jumlah atomnya berapa. Di sini Mg ada 1, maka 1 dikali AR Mg ya. Kemudian ditambah berapa? S-nya 1 ya. 1 dikali ARS ya, ditambah berapa ini? 4 ya. 4 dikali ARO. Bapak lanjut ke bawah ya. Berapa? Nah, di sini ada angka di depan, ada angka 7. Maka 7 ini harus dikalikan dengan indeksnya. Indeks siapa? Hidrogen tentu saja. Berapa di sini? 2. 7 kali 2 berapa? 7 dikali 2 adalah 14. Maka 14 dikali AR siapa? ARH. Ditambah di sini 7, angka di 7. Nah, ini kan 7H2O. Jadi O ini juga ada 7. Sehingga ditambah ya, ditambah 7 kali ARO. Nah, kita substitusi semua angkanya ya. Angkanya kalau disubstitusi berarti 1 dikali ARMG-nya 24 ditambah ya 1 dikali ARS-nya berapa? ARS-nya 32 ya, ditambah ARO-nya 4 dikali 16 ditambah 14 dikali 1 ditambah 7 dikali ya berapa di sini O-nya? 16 ya. Oke. Berarti hasil akhirnya itu adalah, kalian sudah pintar semua mengkalkulasikannya. Hasil akhirnya adalah 246. Itulah MR MgSO4. Ya, untuk pembahasan penentuan AR dan MR mungkin Bapak harap bisa kalian ulang lagi ya agar kalian mengerti. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang kelimpahan isotop. Nah, untuk menentukan AR berdasarkan kelimpahan isotopnya di alam itu ada caranya. Tapi untuk yang pertama kita akan membahas apa itu isotop. Isotop seperti di semester 1 bahwasanya adalah nomor atomnya sama tetapi nomor masanya berbeda dan itu hanya berlaku pada satu unsur ya. Nah, contoh di sini isotop itu ada karbon. Karbon itu di alam memiliki 3 isotop. Jadi setiap unsur kimia ya itu di alam memiliki ada yang 2 isotop, ada yang 3 isotop ya tergantung jenis unsurnya apa. Nah, pada saat ini saya akan mencontohkan atom karbon. Atom karbon ya nomor atomnya itu 6. Nah, tetapi ya di alam dia dijumpai ternyata ada yang masanya itu seberat 11, 12, dan 13. Pak, apakah kita bisa memakai salah satunya? Tergantung sesuka hati kita. Tidak bisa ya. Tentu saja kita harus melakukan perhitungan. Nah, di sini harus ada perhitungannya. Nah, bagaimana cara menghitung AR dari kelimpahan isotop? Nanti kita akan bahas bersama. Jadi, dalam 3 isotop ini ya persentasenya di alam itu jumlah totalnya itu pasti 100%. Jadi 100% itu tinggal mana yang lebih banyak di alam. Bisa aja ini C11 ini persentasenya sekitar 20. Ini sekitar 30, berarti udah 50 ya. Bisa aja ini tinggal sisanya yaitu 50%. Nah, itu misal saja. Nah, di sini ada satu buah contoh ya, menghitung AR dari kelimpahan isotop. Contohnya yaitu adalah boron mempunyai 2 isotop, yaitu B10 sebanyak 19% dan B11 sebanyak 81%. Kalau kita perhatikan total dari 81 tambah 19 itu 100% ya. Dan di sini disuruh untuk menentukan AR dari boron. Nah,
Caranya mudah ya, rumusnya itu adalah AR ya, AR dari boron ya. Rumusnya adalah persen isotopnya ya, isotop yang pertama apa? Isotop B10 dikali persentasenya ya. Kemudian ditambah dengan isotop yang kedua yaitu B11 dikali persentasenya. Udah ya. Nah, kita tinggal substitusi aja nilainya berapa. Maka ARB ya sama dengan B10, berarti itu masanya 10 ya, masa atom B10-nya. Maka 10 dikali persentasenya berapa? 19%. Berarti itu adalah 19/100. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian B11 masanya itu tentu 11 dikali dengan persentasenya berapa di alam? 81. Maka 81/100. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut hitungannya. Maka ARB sama dengan 10 kali 19, 190/100 ya. Ditambah 11 kali 81, iya 891/100. Maka kita jumlahkan ARB sama dengan berapa? Iya, betul sekali. 1080/100. Maka dibagi 100 sama dengan 10,8. Itulah HR dari B. Sampai sini paham ya? Nah, ini soalnya masih mudah ya. Nah, ada beberapa lagi yang sama seperti ini, nanti mungkin dievaluasi biar kalian bisa mengerjakan. Nah, untuk berikutnya kita agak sedikit naik tahapannya ya. Ini contoh soalnya. Persentasenya yang ditanya. Kalau tadi di soal pertama, persentasenya yang diketahui. Di soal yang nomor 2 ini, persentasenya yang disuruh kalian untuk menghitung. Nah, soalnya apa? Tembaga terdiri atas 2 isotop, yaitu yang pertama Cu63, nomor atomnya 29 ya. Kemudian Cu65 juga sama, nomor atomnya 29. Yang berbeda cuma nomor masanya. Nah, jika ARCU adalah 63,5, tentukan persentase masing-masing isotop Cu. Nah, di sini diketahui nih ARCU-nya. Berarti kita tidak mencari AR, tapi kita disuruh mencari persentasenya. Mudah saja ya, sama mencarinya seperti yang ini, cuman di sini nanti akan dikosongkan adalah persentasenya. Ayo, kita cari ya, caranya bagaimana? Oke. Nah, sama seperti mengerjakan ini, maka di sini adalah ARCU ya. Kalau tadi kan AR boron. Nah, di sini ARCU. ARCU apa rumusnya? Yaitu isotop yang pertama, ya, isotop berapa? Isotop Cu63 ya, dikali dengan persentasenya ya, ditambah dengan Cu yang kedua, isotopnya berapa? 65 ya. Cu terus 65 Cu dikali persentasenya. Oke, sampai sini bisa ya? Masih bisa mengikuti ya? Oke. Nah, sekarang untuk mengetahuinya persentase kan tadi saya bilang di alam itu semua isotop masing-masing setiap atom itu total persentasenya adalah 100. Bukan juga persentase ya, 100. Maka di sini kita bisa mengetahui berapa sih sebetulnya persentase dari Cu, tapi dengan pemisalan ya. Nah, di sini berarti total dari isotop Cu63 ya, isotop Cu63 ditambah isotop Cu65 itu totalnya adalah 100% ya. Oke, sampai sini masih bisa ikut ya. Oke, tapi untuk perhitungan biar memudahkan kalian tidak usah dimasukkan 100%. Karena 100/100 itu adalah 1. Maka Bapak ubah menjadi Cu63 tambah Cu65 sama dengan 1. 1 tahu ya dari mana ya? 100/100. Nah, di sini kita bisa memisalkan Cu63 atau Cu65. Tergantung kalian mau yang mana. Di sini Bapak akan memilih pemisalan X itu ada di Cu63 ya. Jadi Cu63-nya Bapak misalkan itu adalah X ya. Maka kalau dimisalkan Cu63 ini adalah X ya. Cu63 adalah X.
Oke. Nah, jadi kita substitusi nilai X ini ke sini. Bisa ya? Nah, maka X ditambah CU65 sama dengan 1. Maka CU65 dapat ya, sama dengan 1 min X. Ya, jadi kita udah dapat berapa nilai CU65 dan kita udah dapat nilai CU63. Tinggal kita substitusi ke rumus yang ini ya. Oke. Sama-sama kita substitusi ya nilainya ya. ARCU diketahui di soal tadi 63,5. 63 ini ke sini ya. Berarti 63,5 sama dengan ya, ini masa 63 CU-nya. 63 dikali persentase CU63 berapa tadi? Ini dia. X ya, dikali X. Oke, paham ya sampai sini ya? Ditambah berapa persentase CU65? Ini dia. 1 min X. Tapi ini beratnya dulu ya. 65 dikali 1 min X. Oke? Buka kurung, tutup kurung ya. Oke, nah sampai sini paham ya? Bisa ya. Oke? Nah, kita kalikan berikutnya. 63,5 sama dengan, ini 63 kali X, 63X. Saya ditambah 65 kali 1, maka 65. 65 kali minus X berarti adalah min 65X. Ya, sampai sini bisa ya. Maka berikutnya 63,5 sama dengan 63X. Yang sama dengan variabel X kita dekatkan. Berarti ini kita dekatkan ke sini. Min 65X ditambah 65. Oke, selanjutnya 63,5. 63 kurang 65 itu min 2X ditambah 65. Oke, min 2X, ingat kita pindahkan, ini operasi matematika ya, kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga plus 2X sama dengan, ini kita balik, kita pindah ke sini. Maka 65, ini tanda positif, pindah ke kanan menjadi tanda negatif. 63,5. Berarti X sama dengan, ya, X berapa? 1,5. Ini kan perkalian, kalau pindah ke kanan berarti menjadi pembagian ya, dibagi 2. Sama dengan, ya berapa hasilnya? 0,75. Nah, X di sini masih dalam 0,75. Nah, sementara kita kan disuruh cari persentasenya. Nah, nggak ada masalah, tinggal kita kali 100%. Maka X sama dengan 75%. X ini siapa tadi? X ini adalah CU63. Maka CU63 kita peroleh sebanyak 75%. Sementara CU yang 65-nya mudah aja. CU 65-nya berarti 100 dikurang 75. Berarti hasilnya adalah 25%. Ya, oke, mudah ya. Nah, nanti kalian untuk memahaminya lebih lanjut bisa diulang-ulang lagi videonya. Ya, tetap ikuti video-video Bapak. Nanti video berikutnya Bapak akan upload dan kalian akan kerjakan. Nah, silakan kerjakan latihan, dibaca modulnya, jangan lupa, dan tetap terus ikuti channel YouTube Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.